Halo Sobat Pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri perkuliahan Geometri Transformasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan rotasi atau putaran. Kita mulai dengan melihat definisi dari rotasi. Jadi definisinya itu putaran atau rotasi terhadap P dengan sudut putar theta itu dilambangkan dengan R, P, theta ialah pemetaan yang memenuhi yang pertama R, P, theta P itu sama dengan P ya. Untuk suatu titik A yang tidak sama dengan P, maka R, P, theta untuk A itu sama dengan A aksen di mana PA aksen itu akan sama dengan PA dan M sudut A PA aksen itu sama dengan theta. Kita lihat ya kalau pada ilustrasinya ini berarti panjang PA itu akan sama dengan PA aksen ini. Sementara sudutnya itu sudut A PA aksen berarti dia akan berlawanan arah. Jarum jam dengan besar sudutnya itu adalah theta. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana teorema-teorema terkait dengan putaran. Melanjutkan teorema-teorema kita terdahulu, kita sudah masuk ke teorema 34 ya. Teorema 34 menyatakan kalau putaran itu merupakan transformasi ya. Pembuktian untuk ini bisa kalian cek di video saya sebelumnya, terus begitu juga untuk pembuktian teorema 35 yang menyatakan kalau putaran itu merupakan isometri. Untuk mengingat kembali, isometri itu adalah transformasi yang mana kalau kita mentransformasikan sebuah garis, maka akan menghasilkan garis lagi. Pada putaran R, P, theta, satu-satunya titik tetap itu adalah P. Ya. Jika R, P, theta itu tidak sama dengan transformasi identitas, itu tidak ada garis tetap. Ya. Jika tetanya sama dengan 0, maka R, P, theta itu sama dengan transformasi identitas atau dia tidak berubah posisinya. Kita lanjut ke teorema 36. Teorema 36 menyatakan sebarang putaran R, P, theta selalu dapat dianggap sebagai hasil kali dua pencerminan, satu terhadap S dan satu terhadap T. Ya, jadi pencerminan terhadap dua garis yaitu garis S dan T, yang mana P itu merupakan titik potong dari garis S dan T. Sementara M dari sudut S dan T ini atau sudut yang membentuk S dan T itu adalah seperdua theta. Ingat, kalau kita menyebut sudut yang membentuk S, T, berarti dia itu akan berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kalau kita punya ini S-nya, terus theta-nya yang ini, yang kita maksud dengan seperdua theta itu yang dari sini ke sini. Oke. Nah, sebagai penjabaran dari teorema ini, kita bisa lihat di sini kalau pencerminan itu akan menghasilkan geseran atau putaran dengan syarat-syarat berikut. Ya, untuk pencerminan menghasilkan geseran itu kita sudah lihat di video pembahasan terkait pencerminan. Sementara berdasarkan teorema 36 tadi disampaikan, dinyatakan kalau pencerminan juga itu menghasilkan putaran. Ya. Yang pertama, pencerminan itu akan menghasilkan geseran seperti berikut ini. M pencerminan T dikali pencerminan S ya, atau MT dot MS itu sama dengan SCD, geseran terhadap CD, di mana S itu harus sejajar T dan CD merupakan dua kali jarak S terhadap T. Nah, sementara MT.MS ini juga bisa dianggap sebagai sebuah putaran. Itu terjadi jika S tidak sejajar dengan T. Kejadian khusus jika S-nya tidak lurus dengan T, maka MT.MS ini sama dengan setengah putaran terhadap P. Dengan theta sama dengan 180 derajat atau theta sama dengan negatif 180 derajat. Ini berarti kita bisa tuliskan kalau MT.MS itu sama dengan HP sama dengan RP, 180 derajat sama dengan RP, min 180 derajat. Nah, lebih lanjut karena di sini pada suatu kasus itu alfa sama dengan beta akan terjadi jika dan hanya jika
beta sama dengan alfa tambah K kali 2V, atau beta sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Kalau kita punya kondisi ini, maka kita bisa dapatkan kalau RP, 180 derajat atau putaran dengan pusat P dan sudut putar 180 derajat akan sama dengan RP negatif 180 derajat. Selanjutnya RP 270 derajat itu sama dengan RP negatif 90 derajat. Dan sebaliknya RP 90 derajat akan sama dengan RP negatif 270 derajat. Kita lanjut ke teorema 37, itu menyatakan kalau inverse dari putaran berpusat di titik P dengan sudut putar theta itu sama dengan putaran dengan titik pusat P dengan dan sudut putar negatif theta. Ya, ini berarti menyatakan kalau putaran ini dia bukan involusi. Kenapa bukan involusi? Karena inverse-nya berbeda dengan transformasi itu, dengan putaran itu ya. Apa yang beda di sudut putarnya? Ya, kalau misalnya inverse-nya itu dia sudut putarnya berubah menjadi negatifnya atau menjadi arah yang berlawanan. Kita lihat pembuktiannya. Di sini ada pembuktian singkat saja. Kalian bisa menuliskan penjabaran pembuktian ini dilengkapi dengan penjelasan. Di sini saya akan menyampaikan pembuktian singkatnya. Kita lihat dari teorema yang sudah kita punya, kita tahu kalau RP, TT itu akan sama dengan perkalian dua pencerminan terhadap T dan terhadap S, yang mana sudut antara T dan S ini harus sama dengan 1/2 theta. Dan P itu merupakan irisan dari T dan S. Nah, sementara berarti dari sini kita dapatkan kalau inverse dari RP, theta ini akan sama dengan inverse dari MT dot MS. Kita sudah bahas di teorema sebelumnya, hasil inverse ini itu berarti sama dengan MS inverse dikali dengan MT inverse. Nah, karena pencerminan merupakan involusi, berarti hasil inverse-nya itu merupakan pencerminan itu kembali. Ya, berarti MS inverse itu sama dengan MS dan MT inverse sama dengan MT. Dari sini, itu artinya sudut antara S, T itu sama dengan min 1/2 theta. Ya, karena kita tahu tadi kalau sudut antara T dan S itu adalah 1/2 theta, berarti kalau sebaliknya S, T itu sama dengan min 1/2 theta, ya, ke arah yang berlawanan. Dari sini karena kita punya ini dan punya ini, kita dapat simpulkan kalau ini MST ini MS.MT ini sama dengan RP, min theta, atau sama dengan putaran yang berpusat di titik P dengan sudut putar negatif theta. Kita lanjut ke teorema yang selanjutnya adalah hasil kali dari dua putaran. Ya, jadi kalau kita punya dua putaran dikalikan dengan sudut putar yang sama P dan masing-masing sudut putarnya itu adalah alfa dan beta, maka hasil kalinya ini akan sama dengan sebuah putaran yang pusatnya juga di P dan sudut putarnya itu adalah alfa tambah beta. Kita lihat langkah-langkah pembuktiannya. Ini juga menggunakan pembuktian singkat. Nah, di sini kita mulai dengan di sini sudah digambarkan ya garisnya. Ini ada garis S, ini ada garis T-nya, terus ini garis R. Ya, sudut antara S dan R dengan T itu adalah 1/2 beta, ya. Kita lihat untuk RP, theta dot RQ, beta. Ya, jadi pertama itu putaran dengan sudut pusat P, ini dengan sudut putarnya itu theta. Terus dikalikan dengan putaran dengan sudut pusat Q dan sudut putarnya itu adalah beta. Oh, maaf, bukan sudut pusat ya, tapi titik pusat. Sementara untuk RP, theta sendiri itu sama saja dengan hasil perkalian MS dot MT, ya. Jadi perkalian pencerminan terhadap S dan terhadap T. Kita lihat ya.
Karena kenapa tadi sudut antara S dan T ini adalah 1/2 theta. Ya, berarti selanjutnya untuk R beta itu sama dengan perkalian dari pencerminan T dan R. Ya, T dan R ini karena kita tahu kalau sudut antara T dan R itu adalah 1/2 beta. Ya, dari sini dengan menggunakan sifat asosiatif, kita pindahkan dalam kurungnya, didapatkan MS dikali dalam kurung MT kali MT kali MR. Nah, karena kita tahu kalau pencerminan itu adalah involusi, berarti MT kali MT itu dia akan sama dengan I. Ya. MS kali I itu hasilnya MS, terus dikalikan dengan MR. Nah, kita lihat sudut antara S dan R itu adalah kan sudut berarti sama dengan 1/2 theta tambah 1/2 beta. Ya, sekali lagi sudut antara S dan R itu adalah 1/2 theta tambah 1/2 beta atau sama dengan 1/2 theta tambah beta. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi putaran yang berpusat di titik T dan dengan sudut putarnya itu adalah alfa tambah beta. Oke, terbukti ya. Kita lanjut ke teorema 39 yang menyatakan kalau putaran P putaran terhadap titik P dengan sudut pusat theta yang merupakan involusi itu adalah setengah putaran dengan titik pusat P. Ya, jadi syaratnya ini dia RP, theta itu harus involusi dulu. Kalau dia involusi berarti dia itu adalah setengah putaran. Ya. Kenapa tadi kita di teorema sebelumnya itu kita punya kalau inverse dari RP, theta itu adalah RP, negatif theta. Dalam kasus itu merupakan involusi, berarti dia itu adalah setengah putaran. Kita mulai dengan RP, theta itu adalah involusi ya pembuktiannya. Dari sini berarti RP, theta dikali dengan RP, theta itu akan menghasilkan I. Sementara dari teorema 38 tadi kita juga punya kalau RP, theta itu kalau dikali RP, theta akan menghasilkan RP, 2 theta ya dari theta tambah theta. Nah, ini karena si RP, 2 theta ini harus sama dengan I, itu artinya 2 theta harus sama dengan K dikali 360 derajat. Ini berarti tetanya sama dengan K kali 180 derajat. Artinya apa? Artinya putaran dengan titik pusat P dan sudut putar theta itu sama saja dengan setengah putaran terhadap titik P. Teorema selanjutnya, teorema 40 menyatakan himpunan putaran P, theta dengan P tertentu itu dia menyusun grup Abel. Ingat grup Abel itu adalah grup komutatif ya. Jadi berlaku sifat komutatif di dalam himpunan ini. Teorema yang berikutnya, jika G aksen sama dengan RP, theta dari G, itu berarti sudut antara G dan G aksen itu adalah theta. Kita lanjut ke rumus putaran. Ya. Kita mulai dengan melihat untuk yang titik putarnya itu, titik pusatnya itu adalah titik 0,0 ya. Jadi kalau titik pusatnya itu adalah O, berarti kita mau lihat rumus putaran untuk R, O, theta. Nah, perhatikan gambar yang ini ya. Yang pertama ini kalau kita punya pencerminan terhadap sumbu X, kita sudah dapatkan rumusnya di di pertemuan sebelumnya itu kalau X aksen Y aksen itu sama dengan X dan min Y ya, atau kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks jadinya seperti ini. Nah, sekarang untuk masuk ke rumus putaran tadi kita akan mulai dari pencerminan ya, karena kita tahu tadi kalau putaran itu merupakan hasil kali dua pencerminan. Di sini kita punya untuk garis T ini dengan sudut ini ada sini ada sudut 1/2 theta dan 90 tambah 1/2 theta. Oke, ini yang 90 tambah 1/2 theta itu dari sini ke sini ya. Yang besar yang garis warna merah. Sementara ini 1/2 theta, di sini juga ini besarnya ini sama 1/2 theta di sini ya.
Nah, untuk ini kita lihat pencerminan terhadap garis T itu sama dengan kalau kita gunakan persamaan garis untuk normal hash. Oh, maaf. Yang kita lihat ini adalah pencerminan terhadap garis T ya. Jadi persamaan garis T itu dalam bentuk normal hash-nya itu adalah X cos 90 tambah 1/2 theta tambah Y sama dengan sin 90 tambah 1/2 theta. Nah, kalau kita gunakan rumus pencerminan untuk bayangan terakhirnya itu dari dua pencerminan ini, pencerminan terhadap garis T dan terhadap sumbu X, itu kita dapatkan X aksen-aksen, Y aksen-aksennya itu akan sama dengan min cos 180 tambah theta, terus min sin 180 tambah theta, min sin 180 tambah theta, cos 180 tambah theta dikali dengan X aksen, Y aksen. Ini dari mana? Ini didapatkan dari rumus pencerminan ya yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, terus min cos theta 180 tambah theta sendiri itu sama saja dengan cos theta. Ya, kalau ada yang kurang paham bisa dilihat kembali materi di perkuliahan trigonometri ya untuk sudut-sudut istimewa. Terus min sin 180 tambah theta itu sama saja dengan sin theta. Terus yang ini juga sama dengan sin theta. Dan cos 180 tambah theta itu sama dengan min cos theta. Ya, jadi bentuk ini kita sederhanakan menjadi bentuk yang ini. Berarti X aksen aksen Y aksen aksen itu sama dengan ini dikali dengan X aksen Y aksen. Nah, sementara itu R O theta itu sendiri sama dengan pencerminan dari sudut T dikali dengan pencerminan terhadap sumbu X. Yang mana tadi kita lihat di sini sudut antara sumbu X dengan T itu adalah 1/2 theta. Nah, kalau X aksen aksen, Y aksen aksen itu merupakan hasil rotasi O, theta terhadap garis X, Y, maka kita dapatkan X aksen, Y aksen itu sama dengan pencerminan terhadap sumbu X untuk titik X, Y, dan X aksen aksen, Y aksen aksen merupakan pencerminan terhadap garis T untuk titik X aksen, Y aksen. Nah, dari sini kalau kita tuliskan kembali persamaan yang ini tadi, kita akan dapatkan selanjutnya ini X aksen-aksen, Y aksen-aksennya dia jadi X min Y ya, karena kita tadi kita cerminkan terhadap sumbu X. Berarti hasil perkaliannya yang ini dia menjadi matriks X cos theta min Y sin theta, X sin theta, Y cos theta. Ya, kita kalikan tadi matriks yang ini ke sini. Sehingga didapatkan X aksen-aksen, Y aksen-aksen itu sama dengan cos theta min sin theta, S sin theta cos theta dikali dengan X, Y. Oke, ini rumus putaran untuk putaran dengan sudut pusatnya itu adalah 0,0. Bukan sudut pusat. Putaran dengan titik pusat 0,0 dan sudut putarnya adalah theta. Ya. Sementara bagaimana untuk yang sudut titik pusatnya itu adalah suatu titik. Di sini misalnya titik P, A, B ya. Nah, di sini kita hanya perlu menggeser apa yang sudah kita lakukan tadi dari gambarnya yang awalnya di 0,0, kita geser ke titik A, B. Nah, dengan cara yang sama dengan pembahasan tadi menggunakan persamaan normal hash, kita dapatkan persamaan akhirnya itu, persamaan bayangannya X aksen Y aksen itu sama dengan cos theta sin theta min sin theta cos theta dikali X kurang A, Y kurang B ditambah A, B. Oke. Untuk lebih memahami kita bisa langsung masuk ke contoh ya. Di sini akan ada dua contoh yang saya berikan. Contoh yang pertama kita mau tentukan koordinat bayangan dari titik A atau A aksen. Jika A aksen itu merupakan hasil rotasi titik A terhadap titik P dengan sudut putar 90 derajat, di mana A itu sama dengan 0,3 dan P sama dengan min 3,4. Karena di sini P-nya bukan 0,0, kita gunakan rumus yang menggunakan P, A, B. Ya, berarti X aksen Y aksen sama dengan cos 90 min 90 derajat min terus sin 90 cos 90 dikali dengan 0 tambah 3 ya, dari 0,0
kurang negatif 3. Jadinya 0 tambah 3. Terus 3 kurang 4. Ditambah dengan negatif 3, 4. Ini cos 90 sama dengan 0. Min sin 90 sama dengan min 1. Sin 90 sama dengan 1. Cos 90 sama dengan 0. Dikali dengan 3 min 1. Hasilnya ditambah dengan min 3, 4. Itu didapatkan min 2,7. Berarti titik X aksennya min 2 dan Y aksennya 7. Sehingga koordinat dari titik A aksen itu adalah min 2,7. Contoh yang berikutnya, kita mau tentukan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 1 yang dirotasi sebesar 90 derajat searah dengan arah perputaran jarum jam. Ya, dengan pusat titik P 1, min 2. Di sini soalnya saya koreksi ya, bukan searah dengan arah perputaran jarum jam, tapi berlawanan. Ya, jadi bukan searah di sini, tapi berlawanan arah. Terus dengan titik pusatnya itu adalah 1, min 2. Nah, tadi yang kita rotasikan adalah titik. Nah, sekarang kalau yang kita rotasikan itu adalah sebuah bentuk geometri yang lain. Jadi di sini misalnya kita rotasikan adalah sebuah parabola. Nah, kita mulai dengan mengambil sebarang titik A, B di persamaan A titik A, B di parabola tersebut. Sehingga dengan persamaan ini kita dapatkan kalau B itu sama dengan A kuadrat tambah 1. Ya, di sini kita tandai persamaannya dan persamaan bintang-bintang. Terus kita akan rotasikan titik A ini sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam ini ya, bukan searah. Dengan titik pusat 1, min 2. Nah, dengan rotasi ini kita dapatkan bayangannya itu adalah A aksen. Kita misalkan A aksen sama dengan A aksen, B aksen. Dari sini, dengan menggunakan rumus yang sudah kita punya, karena tadi dia berlawanan arah jarum jam, berarti sudutnya positif ya. Jadi cos 90, min 90, terus cos 90 dan sin 90 dan cos 90. Terus dikali dengan A kurang 1 dan B kurang min 2 ya. Terus ditambah dengan 1, min 2. Dari sini cos 90 0. Minta maaf tadi saya ada kesalahan dalam contoh yang kedua ini. Saya akan mengulang kembali penjelasannya ya. Kita akan menentukan bayangan dari parabola Y sama dengan X kuadrat tambah T yang dirotasi sebesar 90 derajat searah dengan perputaran jarum jam ya. Jadi tadi arah putarannya sudah benar, berarti kalau misalnya searah putaran jarum jam, maka nanti sudutnya akan negatif ya. Jadi kalau kita masukkan ke rumus, berarti sudutnya menjadi negatif 90 derajat. Kita mulai penyelesaiannya dengan mengambil titik sembarang A, B pada parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 1 tadi. Sehingga kita dapatkan kalau B itu sama dengan A kuadrat tambah 1. Ini kita tandai persamaannya. Lalu titik A ini kita rotasi sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam. Dengan titik pusat 1, min 2. Nah, misalkan titik pusat rotasi, misalkan bayangan dari A ini adalah A aksen dengan titik A aksen, B aksen ya. Nah, di sini dengan menggunakan rumus putaran yang sudah kita punya, kita dapatkan untuk menentukan A aksen, B aksen ini berarti cos min 90, kenapa minus? Tadi karena arah putaran sudutnya itu searah dengan jarum jam. Kalau berlawanan baru positif sudutnya. Jadi cos min 90 terus min sin min 90 cos min 90 terus dikali dengan A kurang 1 ya. Jadi tadi A kurang 1 terus B kurang negatif 2 ditambah dengan 1, negatif 2. Dari sini cos min 90 itu 0 ya.
Jadi kalau untuk min 90 berarti dia letaknya itu di kuadran 4 sama saja. Terus di situ cos-nya itu dia positif ya. Sin min 90 itu min 1, berarti min dari min 1 itu sama dengan 1. Terus sin min 90 itu sama dengan min 1, cos min 90 dia 0. Terus ini kita kali dengan dikali dengan A kurang 1, B tambah 2, terus ditambah dengan 1, min 2. Ya, dari sini kita dapatkan untuk baris pertama, untuk nilai A aksennya, itu berarti 0 kali A kurang 1 kan 0, terus 1 dikali B tambah 2 itu B tambah 2, B tambah 2 tambah 1 itu B tambah 3. Terus untuk yang B aksennya, min 1 dikali A kurang 1 berarti min A tambah 1, terus dikurang 2, hasilnya adalah min A kurang 1. Ini artinya titik A aksen itu adalah B tambah 3, min A kurang 1. Nah, kita lanjut, perhatikan bahwa A aksen itu sama dengan B tambah 3 ya. A aksen sama dengan B tambah 3. Dari sini persamaan ini kita selesaikan dan dapat persamaan B sama dengan A aksen kurang 3. Ya, sementara untuk dari B aksen yang sama dengan min A kurang 1 tadi, kita dapatkan A-nya sama dengan min B aksen kurang 1. Nilai A dan B ini kita substitusikan ke persamaan yang sudah kita tandai tadi ini. Kita substitusikan, diperoleh A aksen kurang 3 itu sama dengan min B aksen kurang 1 kuadrat tambah 1. Dengan menjabarkan bentuk ini kita dapatkan sama dengan min B aksen kuadrat tambah 2B aksen ditambah 2 ya. Atau A aksen sama dengan min B aksen kuadrat tambah 2B aksen tambah 5 ya. Sementara ini sendiri bisa langsung sama dengan B aksen kuadrat. Kalau kita masukkan ke bentuk umum, kita dapatkan persamaan parabola tersebut yang merupakan bayangan dari parabola pertama itu adalah X sama dengan Y kuadrat tambah 2Y tambah 5. Oke, penjelasan contoh tadi itu mengakhiri pembahasan kita terkait rotasi ini. Saya mohon maaf karena ada beberapa kesalahan dalam penyampaian saya tadi. Semoga penjelasannya mudah dimengerti. Jika ada yang ditanyakan, berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.